Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, Rahayu, Mereka. Yang saya hormati Jafrai, ya, saya lihat itu nama Jafrai binti Kakak yang mewakili Ketua Umum Kadin Sulawesi Tenggara, Pak Antun Timbang yang belum sempat. Insya Allah kalau beliau datang langsung ke depan. Yang saya hormati Adindaku Alfian Taufan Putra, Wakil Ketua sekaligus caretaker yang mengantar musyawarah keempat Kadin Kabupaten Buton, sekaligus Ketua KODI, sekaligus Ketua KODI. Anak muda yang punya visi visioner, yang selalu tampil beda, rambutnya diikat, modelnya tidak ada samanya, jenggotnya juga luar biasa. Dan bagi wanita yang ingin melamar, tinggal jadi kalau saya perempuan, saya suka orang Kadin karena semuanya saja tabah, setia, dan jujur. Itu semua adalah pilihan wanita. Dan yakin barang siapa yang mempersuamikan pengurus Kadin, maka yakin di rumahnya itu bahagia. Bayangkan semua yang begini sudah setia, tabah, jujur lagi. Itu luar biasa. Jadi yang buat sebuah ini saya anggap luar biasa. Yang saya hormati Forkopimda Kabupaten Buton, Pak Kapolres diwakili oleh Ibtu Busrul Kamal Desa Ehmah, beliau ini Kasat Reskrim Polres Buton. Pak Kanjari diwakili oleh Azir Jongker Korno, beliau adalah Kasih Intel Kejaksaan Negeri Buton. Dan tentu yang saya hormati saudara saya Laode Muhammad Sumarli, harus kasih lengkap karena Pak Jokowi pun kalau dipanggil dulu dikasih gelar Laode Muhammad Joko Widodo, kalau dipanggil hanya Laode Joko Widodo tidak mau. Bukan Laode, saya Laode Muhammad Joko Widodo. Jadi Laode Muhammad Sumarli bersama kedua orang tuanya, alhamdulillah beliau masih sehat walafiat, ini mama luar biasa. Yang saya hormati saudara saya, adinda saya yang sangat agresif. Agresif ini sejak dahulu kala, bukan baru sekarang. Jadi bersyukur Kadin Sultra memiliki adik saya ini budi adik ngiri. Jadi kalau dia ini jam berapa saja telepon atau WA pasti saya angkat, karena pasti ada berita bagus. Tidak pernah memberikan berita yang kurang baik, karena orangnya bicara padanya. Insya Allah dari wanita tak bohong. Tentu saya datang menghadiri musyawarah Kadin ini sejak tadi malam. Saya perintahkan Kepala Dinas Kepala OPD Kabupaten Buton untuk ikut dalam ini. Yang pertama silakan berdiri staf ahli Bupati Pak Jufri, asisten 2 bidang ekonomi pembangunan Murad, ya. Lalu Kadis Perdagangan ini siapa nama mau di? Misalnya ada saya
saya. Jadi namanya lebih banyak nama di kampung. Safarudin. Berikutnya Kadis Perindustrian. Ya. Ini tadi sudah sepakat dengan Ketua Kadin mau kelola hasil industri Buton. Lalu Insinyur Sadis. Di belakang tembok siapa dekatnya Pak? PTSP, betul? Mewakili Kadis PTSP. Karena kadisnya tadi saya perintahkan hari ini harus tuntas untuk kita launching mal pelayanan publik untuk Kabupaten Buton. Dulu. Karena selama ini mal pelayanan publik di Buton seharusnya sudah ada. Maka saya bismillah dalam waktu dekat kita launching sehingga dari Polres sudah bisa masuk di sana. Dari Samsat, dari semua BPJS dan semuanya. Tadi saya sudah kosongkan satu lantai gedung A kantor pemerintahan Takawa. Karena itu sekali gampang kalau bahasa beliaunya. Hanya niat saja dari seorang pemimpin untuk menggerakkan supaya pelayanan kepada masyarakat lebih cepat dan ada kepastian daripada orang kesana kemari urus. Kita jadikan mal pelayanan publik lantai 1 gedung A pusat perkantoran pemerintah Kabupaten Buton di Takawa. Lalu ada kepala dinas saya yang paling gagah dan ganteng, berdiri Pak Haji, Pak Muharram. Ini hobi fitness, tapi sudah punya istri. Ya, dia Pak Muharram, Kadis Koperasi UMKM. Lalu Kadis Pertanian Pak Mahmud Jamal, walaupun botak tapi masih semangat. Ada Kadis Perikanan, silakan. Ini tadi juga saya sudah sampaikan bagaimana Kostoris Perikanan kita bisa dimajukan. Ini Rasmin, insya Allah bersinergi bersama Kadin untuk peningkatan hasil produksi perikanan dan kita jadikan nilai ekspor perikanan Kabupaten Buton bisa meningkat. Lanjut Kadis PUPR Wahyudi, ini banyak paketnya yang selalu kejar-kejar oleh siapapun. Yang penting tidak dikejar Pak Busro dan Azid. Lanjut ini Pak Almas, Sekretaris Dinas Kominfo, Kadisnya juga tadi saya bertugas. Dan alhamdulillah ada juga Ketua Asosiasi Pemerintah Desa. Adinda saya ini Kepala Desa Barangka. Dia ini walaupun dia Kepala Desa, tapi pengusaha bukan hanya rotan, ikan, udang, lobster, dan ekspor ya Adinda. Belum. Kemarin ke Cina kemarin sudah berhenti ya. Dan tentu seluruh pengurus Kadin Provinsi Sulawesi Tenggara yang hadir pada hari ini cukup lengkap. Ketua Kadin Kota Bogor mana? Dinda Alex tadi, Alex Simon ini laki-laki gagah, banyak usahanya di Kabupaten Buton maupun di Kota Bogor bersama seluruh pengurus Kadin Kota Bogor. Tadi banyak pengurus Kadin Kota Bogor yang cantik-cantik tadi mana? Kan tadi dari provinsi, kalah yang diambil jadi. Kau dikalah sama Alex. Kalah lagi kau. Gimana Alex ya? Dan seluruh hadirin yang sama berbahagia. Tentu pertama-tama kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala limpah rahmat dan hidayahnya. Pada siang hari ini kita berkesempatan diberi nikmat sehat, kita dapat berkumpul di Hotel Zenith ini, walaupun sebenarnya saya berkeinginan dilaksanakan di Pasar Wajo, ibu kota Kabupaten Buton, tapi sudah terlanjur di sini, supaya sambil bermusyawarah melihat apa yang ada di Pasar Wajo, minimal melihat keindahan Pasar Wajo dari
Bukit Takawa. Luar biasa, jadi jangan hanya telepon kau datang ke sana. Buton adalah salah satu daerah yang menjadi penyangga berdirinya Sulawesi Tenggara bersama Kolaka, Muna, Kendari. Ini 4 pilar. Makanya Bapak Haji Ali Mazzi Sarjana Hukum, Bapak Gubernur Sulawesi Tenggara membangun Tugu Persatuan dengan 4 pilar, artinya keempat kabupaten ini yang menjadikan cikal bakal Sulawesi Tenggara berdiri. Itu tidak bisa dipungkiri dalam histori sejarah. Bahkan Bau-Bau sebagai ibu kota Kabupaten Sulapraja Sulawesi Tenggara waktu itu ikhlas pindah ibu kota setelah terbentuk provinsi di Kendari yang sekarang menjadi Konawe dan Kendari menjadi kota Kendari. Buton sudah melahirkan kota Bau-Bau, Wakatobi, Bombana, Buton Selatan, dan Buton Tengah. Dengan banyak melahirkan ini, alhamdulillah semakin kecil. Semakin kecil, tetapi APBD Kabupaten Buton yang kemarin ditetapkan hanya sekitar 700 miliar, belum dipotong utang di DPD yang ditinggalkan oleh pemerintahan sebelumnya. Oleh sebab itu, untuk menggerakkan ekonomi masyarakat, saya tadi baca temanya ini bagus sekali. Satukan hati, bangkitkan ekonomi Buton. Saya juga pada saat melaksanakan tugas setelah dilantik oleh Bapak Gubernur menjadi PJ, saya buat tagline yaitu Buton selalu di hati. Kenapa? Bukan berarti untuk maju di Pilkada Buton, tetapi tagline itu menyatukan hati seluruh unsur yang ada di Buton, baik yang berada di Pasar Wajo Lasalimu Kapuntori, termasuk yang ada di Buton Tengah Gula Mas, yang ada di Sampulawa, yang ada di Bau-Bau dan sekitarnya, termasuk di Wakatobi, bahwasanya Buton selalu di hati, baik yang tinggal di kawasan Kepulauan Buton maupun yang ada di perantauan. Itulah tagline-nya, bukan untuk dijadikan maju sebagai kepala daerah 2024. Karena saya adalah pejabat birokrasi pemerintahan dan tidak ada keinginan untuk maju. Biarkanlah Budiamin yang maju. Karena saya masih panjang, masih sekitar 7 tahun lagi. Kalau Allah memberikan umur yang panjang dan pimpinan negeri ini masih mempercayakan untuk menjadi eselon 2 baik di tingkat provinsi maupun insya Allah di tingkat pusat. Karena tidak mungkin saya hanya berputar-putar saja, pindah ke sana, pindah di sini, berkarir di Kalimantan, berkarir di mana-mana di kementerian. Saya juga ingin berkarir di IKN. Di kota Nusantara. Karena banyak pejabat eselon 1 yang saat ini mendekat-dekat pensiun tidak mungkin mau pergi ke Balikpapan. Ya, kita yang masih muda, apalagi saya mantan birokrasi di Kalimantan, sudah tahu bedanya Kalimantan. Oleh sebab itu, kalau ada yang masih mengembangkan isu saya maju di pilkada, saya bilang, saya mohon maaf, saya mencintai karir saya sebagai aparatur negara. Yang kedua, karena saya tidak muda, tidak punya partai lagi. Itu supaya teman-teman Kadin, saya hanya bekerja terus ikhlas. Apa yang menjadi arahan Gubernur Sulawesi Tenggara, apa yang menjadi arahan Mendagri termasuk Bapak Presiden Joko Widodo, saya harus laksanakan. Bahkan insya Allah setelah amal pelayanan publik tadi waktu apel pagi saya launching absensi online digital sehingga pegawai Kabupaten Buton belajar disiplin agar tepat waktu. Absensi online dalam rangka menyatukan data pegawai kehadirannya, termasuk di dalamnya identitas dan lain sebagainya, sehingga gampang di dalam pengembangan karir
dan sebagainya. Insya Allah dalam waktu dekat juga saya akan melaksanakan digitalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa yang sudah dimulai Kepala Desa Barangka. Dari 83 desa di Kabupaten Buton, kalau kita hitung anggaran yang masuk ke desa untuk Kabupaten Buton sekitar 103 miliar. Karena sumber dana APBD desa selain pendapatan asli desa adalah bersumber dari dana desa atau APBN yang masing-masing desa berbeda, ditambah dana transfer alokasi dana desa yang berasal dari dana transfer umum ke kabupaten 10%, sehingga setelah ditotal kurang lebih 103 miliar. Anggaran yang masuk ke desa 103 miliar kalau tidak disinkronkan, disinergikan antara program desa, program kabupaten dan provinsi, itu uang 103 miliar tidak ada kelihatan apa yang dikerjakan. Oleh sebab itu, perintah Presiden Joko Widodo kepada semua kepala daerah, semua Kapolres Kapolda, semua Kajari dan Kajati se-Indonesia agar membantu bagaimana penyelenggaraan pemerintahan di daerah, termasuk pelaksanaan APBD desa dipantau, dikembangkan, dan dibina agar anggaran yang masuk ke desa benar-benar untuk kemakmuran rakyat. Pak Ketua Umum Kadin Provinsi Sulawesi Tenggara dan seluruh hadirin yang berbahagia, Kabupaten Buton selain aspal yang terkenal dari zaman penjajahan, yang pada saat itu Belanda sudah mengangkut aspal Buton, dan sampai hari ini aspal tersebut berdasarkan informasi teman saya yang sudah meneliti aspal Buton masih bertumpuk di Belanda. Dari zaman dahulu kan sudah diangkut, kalau saya tidak salah ingat tahun 1926 sudah dilakukan proses penambangan aspal Buton oleh pemerintah Hindia Belanda. Lalu Jepang, lalu di masa Indonesia merdeka, terakhir di masa Bapak Soeharto, 30 tahun yang lalu kejayaan aspal Buton ini sangat luar biasa. Bahkan pegawai PAN atau perusahaan aspal negara yang dulu juga Butas dan lain sebagainya berganti-ganti, BUMN sampai sekarang dipegang oleh Wika Bitumen yang merupakan anak perusahaan dari PT Wika milik BUMN, masih kembang kempis. Seperti yang disampaikan oleh Gafari tadi, bahwasanya potensi kita besar. Tapi apa masalahnya? Masalahnya adalah teknologi. Jadi melalui kesempatan yang baik ini, saya sampaikan kepada teman-teman Kadin Kabupaten Buton, Kadin Provinsi, bahkan teman-teman Kadin Pusat, agar melihat potensi aspal Buton ini sebagai meningkatkan devisa negara. Kenapa saya katakan meningkatkan devisa negara? Karena saat ini kita mengimpor aspal yang menghabiskan devisa negara kurang lebih 9 triliun per tahun. Kenapa sebesar itu, Pak PJ? Sebesar itu karena kita hanya mampu menyediakan aspal Buton 0,9 dari kebutuhan dalam negeri. 16% yang disiapkan oleh Pertamina, dalam hal ini aspal minyak yang diproduksi di Cilacap dan beberapa tempat Pertamina, ya Pak Ketua. Insya Allah Ketua lanjutkan nanti reklamasi. Hanya 0,9. Potensinya berapa? Kalau hasil penelitian yang belum diupdate kembali oleh Kementerian PU sekitar 600.000 juta ton. Tetapi pada saat saya berjumpa dengan Direktur Jenderal Minerba yang saat ini beliau PJ Bupati Bangka Belitung, saya sampaikan, mohon izin Pak Dirjen, kiranya Bapak menurunkan tim geologi dari SDM untuk meneliti kembali
untuk melakukan penelitian kembali update jumlah potensi aspal yang dimiliki oleh Buton, termasuk Buton Utara dan Buton Selatan. Karena kita bicara Buton Jazirah Buton, ini aspal bukan hanya di Kabupaten Buton,